Berita acara pengambilan sumpah ahli nomor BAP SSA /10/10/2023 pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya bernama Lia Maulidiana, NIM P071332200034 sebagai penyidik Kesatuan Poltekkes D4 Kesehatan Lingkungan Beragama Islam telah mengambil sumpah seorang ahli kesehatan lingkungan dengan nama Dr. Haji Juanda SKMMkes, tempat lahir Tanjung, tanggal lahir 16 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen jurusan kesehatan lingkungan, tempat tinggal kompleks Kelapa Gading nomor 2 Jalan Roma nomor 3A Banjarbaru, sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya, dengan disaksikan oleh nama Dina Anissa, NIM P071332200015 dengan jabatan Kepala Penyidik. Untuk saksi kedua dengan nama Fitri Kartika Putri dengan jabatan Penyidik Agama Islam. Sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersangka pencemaran lingkungan telah bersumpah menjadi ahli dengan mengucapkan lafal sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Demikian berita acara pengambilan sumpah ahli ini dibuat sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 22 September 2023. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan ahli nomor BAP SA /10/10/2023 pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Lia Maulidiana, NIM P071332200034, jabatan penyidik pada kantor BPTKL Kota Banjarbaru tersebut di atas berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /9/23 tanggal 20 September 2023 telah melakukan pemeriksaan seseorang yang belum saya kenal mengaku bernama Dr. Haji Juanda SKMMkes, lahir di Tanjung tanggal 16 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan dosen jurusan kesehatan lingkungan kewarganegaraan Indonesia. Ia didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK /26/9/2023 pada tanggal 19 September 2023. Kepada seluruh penyidik dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait kasus yang sedang diusut kepada ahli lingkungan. Dan pelapor juga menemukan bukti di sekitar TKP berupa jerigen, baju, dan korek. Kebakaran lahan tersebut menyebabkan terbakarnya lahan orang lain yang di dekat permukiman Bapak. Apakah saudara ahli pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani?
Saudara pada hari ini diperiksa sebagai ahli dalam perkara kebakaran lahan. Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Baik, ingin bertanya kepada saudara ahli. Seperti laporan yang masuk, diketahui bahwa dari keterangan saksi yang datang kepada kami menyebutkan bahwa kebakaran lahan ini diduga disebabkan oleh pembukaan lahan perusahaan kelapa sawit. Menurut saudara ahli, apakah mungkin kebakaran lahan ini bisa disebabkan oleh faktor lain, misalnya contohnya seperti faktor lingkungan? Bisa. Jadi kalau saya jelaskan bahwa kebakaran itu bisa juga terjadi secara self burning atau kebakaran tersebut. Jadi bisa juga karena petir pada musim kemarau, bisa juga karena gesekan angin pada angin yang kering, itu bisa akan menimbulkan kebakaran. Terus yang kedua, wilayah atau konsesi lahan sawit itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu untuk menjaganya. Seandainya ada masyarakat di luar daripada karyawan perusahaan sawit yang melakukan kebakaran, itu menjadi tanggung jawab perusahaan itu. Mengapa itu bisa tidak terkendali? Dan si pembakarnya dapat ditindak kalau bisa terjadi. Ya, lanjut. Menurut saudara ahli, kan tadi pembakaran lahan ini misalnya dari yang bukan dari perusahaan kan dikatakan bersalah. Nah, apabila pembakaran lahan tersebut merambat sampai ke pemukiman warga, itu apakah perusahaan harus bertanggung jawab atas? Ya, betul, harus bertanggung jawab selama kebakaran baik itu disengaja maupun tidak disengaja pada konsesi lahan sawit itu menjadi tanggung jawab perusahaan itu. Tapi seandainya perusahaan bisa membuktikan bahwa tadi pembakarannya itu adalah tidak disengaja dan atau disengaja oleh pihak lain bukan perusahaan dan bisa membuktikan, maka si pembakaran itu bisa ditindak pidana, bisa diperiksa. Tapi kebakaran itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaan. Membakar lahan selain tindakan yang dilarang juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan hasil diantaranya hilangnya habitat makhluk hidup, polusi udara, pemanasan global, dan mengganggu kesehatan masyarakat. Saya ingin bertanya, menurut saudara ahli, apakah dampak yang paling utama ditimbulkan dari kerugian? Dampak pertama adalah kerugian akibat dari kebakaran sendiri langsung, baik kerugian material maupun kerugian material. Dan material misalnya kalau misalnya itu lahan perkebunan, ya, lahan perkebunan atau pertanian itu masuk, ya. Kemudian apalagi perumahan atau perumahan. Yang kedua adalah asap, timbulnya asap yang berlebihan di seluruh wilayah itu, ya. Dan betul sekali habitat binatang yang ada di daerah kebakaran terganggu. Dengan adanya habitat binatang atau spesies binatang yang hilang, yang tidak sempat bermigrasi akibat dari kebakaran. Ya, termasuk juga berkurangnya katakanlah lahan untuk misalnya lahan rumput untuk makanan kita seperti yang olahan rumput, ya, termasuk sarang-sarang burung dan sebagainya. Menurut ahli, apakah ada cara yang lebih tepat dalam pembukaan lahan dan
apa persyaratan dari pembukaan lahan tersebut agar tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar. Pertama, sama dengan yang lain, satu perusahaan akan melapor, itu dia harus wajib melakukan studi kelayakan lingkungan. Nah, studi kelayakan lingkungan, salah satu rencana kelola lingkungan yang diwajibkan di dalam dokumen lingkungan untuk kelapa sawit itu adalah apa? Zero burning. Zero burning artinya kelapa sawit, pabrik kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit dilarang keras untuk melakukan pembakaran apapun, nggak boleh, zero, nol. Jadi apa? Semua bahan-bahan yang mudah terbakar, misalnya kayu yang dikumpulkan ketika pembukaan lahan, katakanlah ketika hutan sekunder dibuka untuk tanaman sawit, kayu tidak boleh dibakar. Tapi kayu dikumpulkan, kemudian kayu yang masih bisa digunakan, yang lain itu dikubur, kemudian boleh dibakar. Zero burning. Jadi itu sudah menjadi keputusan seluruh Indonesia ya, bahkan seluruh dunia. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kelapa sawit yang sudah yang kelayakan lingkungan yang sudah disetujui atau disepakati tidak melakukan pembakaran. Kalau dia melakukan pembakaran, satu mungkin karena tidak disengaja atau tidak diketahui oleh oleh anggota karyawan itu, tapi harusnya diketahui. Yang kedua bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lain. Kan gini ya, perusahaan itu kan pemiliknya misalnya si A, tapi pada saat pembukaan diserahkan kepada subkontraktor. Nah, subkontraktor ini yang tidak tahu, misalnya melakukan pembakaran, padahal tidak boleh. Tadi kan Bapak jelaskan kalau mungkin ada pihak ketiga dari subkontraktor yang misalkan terjadi kebakaran lahan itu yang diperingati itu pada pihak perusahaannya atau dari subkontraktor itu, Pak? Siapapun yang melakukan pembakaran atau terjadinya kebakaran di lahan konsesi itu menjadi tanggung jawab pemrakarsa atau owner. Jadi kontraktornya itu bisa diputus oleh owner, yang ditegur ownernya, karena yang menandatangani kesepakatan dokumen lingkungan itu owner. Misalnya PT Adaro melakukan untuk penambangan PT SIS melakukan kesalahan, maka yang ditegur oleh PT Adaro. Hai PT Adaro, kamu salah melakukan penambangan, kalau tidak operasional kamu dihentikan. Maka PT Adaro segera menegur PT SIS, kamu PT SIS kenapa melakukan ini, sehingga kami ditegur. Jadi yang bertanggung jawab adalah pemiliknya, jadi bukan subkontraktor. Makanya subkontraktor itu nakal-nakal, kalau nakal pada jadi ganti. Ya, izin bertanya kepada saudara ahli, dampak lahan yang terbakar habis tentunya sangat merugikan bagi makhluk hidup dan permukiman sekitarnya. Menurut saudara ahli lingkungan, apakah ada solusi yang dapat mengurangi dampak tersebut? Mengurangi dampak daripada akibat daripada kebakaran itu ya. Tapi jadi gini, satu lahan yang terbakar itu ada perubahan apa namanya? Kalau yang hitam itu mengandung apa? Ingat, mengandung karbon. Karbon itu juga dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ketika hujan turun, terkadang itu juga membuat tanah menjadi lebih subur dibandingkan sebelumnya. Itu juga ada, jadi ada juga keuntungannya ya, pada saat lahan itu terbakar.
Pada saat hujan itu menjadi karbon dan dia itu belum subur. Tapi untuk mengurangi dampak daripada kebakaran itu tentunya gimana ya? Saya mungkin tidak bisa ya, tidak bisa secara langsung istilah menjelaskan tentang itu harus sudah terbakar. Makanya ketika Bromo terbakar itu CEO-nya ditutup hukuman 5 tahun penjara dari menggunakan flare itu sehingga terbakar berapa 1.000 hektar Tabanan ya. Ya. Mohon izin untuk saudara ahli, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Yang seperti diketahui bahwa jarak antara pemukiman dan lahan sangat berdekatan. Jadi menurut pendapat saudara ahli, apakah pencemaran asap yang terjadi akibat dampak kebakaran lahan ini dapat berimbas pada kesehatan atau lingkungan yang ada? Sangat. Jadi pada saat kajian lingkungan itu dilakukan, itu dikaji terus atau arah mata angin dominan. Arah mata angin dominan pada saat bulan kemarau ke arah mana, musim hujan ke arah mana, dan di mana pemukiman itu berada. Sehingga sangat mungkin pemukiman itu terdampak oleh dispersi debu dan asap dari kebakaran itu. Nah, jadi seyogianya itu bisa diantisipasi terlebih dahulu. Ya, artinya pada pemukiman yang dekat dengan lahan itu seyogianya vegetasi yang membatasi antara pemukiman dengan lahan itu dipertahankan sehingga menjadi barrier untuk pengendalian, termasuk juga pembuatan kanal-kanal dan pembuatan sumur bor tertentu yang bisa digunakan pada saat musim kemarau untuk menyiram, mengantisipasi kebakaran meluas. Dan tentunya perusahaan itu juga harus memiliki tim pemadam kebakaran yang standar. Kebakaran kecil siapa, kebakaran yang sudah sedang siapa, yang besar koordinasi dengan siapa saja, itu harus sudah ada di struktur organisasi. Biasanya berada di bawah Departemen Safety Health Environment. Nah, ini yang mengepalai. Misalnya kalau skala kecil dia sudah punya APAR, skala besar dia sudah punya tadi katakanlah kanal-kanal yang bisa menampung air atau embung. Kemudian juga ada sumur-sumur bor yang bisa digunakan pada saat musim kemarau, dan ada alat transportasi yang bisa menjangkau ke seluruh lahan itu. Ada mobil off-roadnya yang mobil roda 6 atau roda 4 itu yang dari Polaris ya, yang bisa menembus ke daerah, atau mungkin ada mobil yang rantai ban rantai yang kayak motor tank itu, sehingga bisa menembus ke daerah lahan terbakar. Itu salah satu pengendalian kalau misalnya perusahaan itu besar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas ketersediaan saudara ahli dalam menjawab. Saya mau bicara sebetulnya saya tadi kalau saya dari cairan dan 2